siang. Kali ini saya sedang berada di negara Indonesia, tepatnya pada pukul 11 WIB. Kita lihat, nampaknya di negara Indonesia sedang terjadi musim panas, sehingga warga kepanasan karena terkena sinar terik matahari. Tetapi sinar matahari menguntungkan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kegiatan menjemur pakaian dan berjemur di pagi hari untuk mensehatkan tubuh. Sepertinya segitu saja informasi dari saya. Sekian, Alvaro melaporkan. Selamat sore para pemirsa. Kali ini saya sedang berada di negara Korea Selatan pada pukul 19.07. Pada saat ini negara Korea Selatan bermusim salju. Di seberang saya ada negara Filipina yang bermusim kemarau atau musim panas. Sekian informasi dari saya, Alisa melaporkan. Halo pemirsa, ini breaking news. Hari ini bersama saya Amanda Putri Sulaiman. Pemirsa, revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi selama 360 hari 1/4 atau 1 tahun Masehi. Berikut selengkapnya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi terhadap matahari. Setiap saat bumi berevolusi untuk mengelilingi matahari. Satu putaran memakan waktu 365/1/4 hari. Selanjutnya, dampak dari revolusi adalah yang pertama, terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari adalah yang bergerak seolah-olah bergerak dari selatan ke setiap tahunnya. Yang kedua adalah terjadinya perubahan siang hari dan malam hari. Indonesia merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa. Dengan demikian, matahari akan bersinar selama 12 jam per hari. Yang ketiga adalah terjadinya pergantian musim. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang revolusi bumi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari saya, Amanda Putri Sulaiman, melaporkan undur diri. Saya sedang berada di Thailand. Sekarang pukul 12.00 waktu Thailand. Saya ingin melaporkan bahwa cuaca saat ini sedang panas. Di Thailand, petani yang mengalami gagal panen karena terjadi kekeringan, sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok makanan. Anissa melaporkan. Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir bersama saya Endina. Di negara Rusia sedang musim dingin dari bulan November hingga Maret. Sangat dingin dan bersalju, sama sulitnya bagi penduduk lokal maupun pengunjung. Kota federal Moskow suhunya rata-rata 10 derajat Celcius, sedangkan negara Islandia musim panas dan penduduknya sangat kehausan dan kekeringan. Endina lapor. Terima kasih. Selamat malam. Malam ini saya sedang berada di negara Spanyol. Di Spanyol sekarang itu jam 20:23. Di Spanyol sekarang sedang musim dingin. Di Spanyol terletak di belahan bumi utara. Negara yang terletak di bumi utara seperti Spanyol mengalami musim dingin. Sekian saya dari Spanyol, Fawas melaporkan. Selamat siang, saya Dedika Niana Saputri ingin menginformasikan cuaca di Australia. Antara dunia internasional, hujan deras melanda Australia Utara saat siklon tropis Megan mendekat 17 Maret 2024 pukul 19.11. Hujan deras melanda Australia Utara saat siklon tropis Megan mendekat ilustrasi hujan lebat disertai petir melanda kawasan permukaan nelayan. Antara foto Dehes Anggara Pasara Angkara, siklon tropis Megan menyebabkan curah hujan sangat tinggi di lepas pantai timur laut dari negara bagian lepas pantai timur laut dari negara bagian Northern Territory Australia, serta diperkirakan
akan meningkat intensitasnya ke sistem kategori 3 pada Minggu malam. Sekian dari saya. Kania siap melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sedang di Malaysia. Saat ini Malaysia terkena kabut asap dari Riau. Kabut asap kiriman menyelimuti kota Kuala Lumpur, Malaysia. Kondisi itu disampaikan Sobat Batamnes yang tengah di KL. Saat itu ia divideokan pada siang hari pukul 12.00 waktu setempat. Meskipun siang hari terlihat gelap dan suram, dan diduga asap kiriman itu berasal dari karhutla di Provinsi Riau. Tak hanya Kepulauan Riau juga diterapkan asap kiriman cukup parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa, saat ini saya berada di negara Australia, tepatnya pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Saat ini di negara Australia sedang musim salju sangat lebat. Dan di seberang saya ada negara Polandia baru yang pada saat ini sedang musim kemarau atau panas. Sekian informasi dari saya, Lisa melaporkan. Selamat sore, saya Muhammad Ali Ramzi Ardiansyah akan melaporkan revolusi Prancis penyebab dampak dan pengaruh terhadap Indonesia. Para rohaniwan Prancis memantapkan diri sebagai sebuah institusi yang kuat dengan membentuk majelis umum yang berkumpul setiap 5 tahun untuk mengawasi kepentingan gereja. Majelis umum itu yang mewakili seluruh golongan. Dengan demikian, golongan rohaniwan dapat memanfaatkan majelis untuk kepentingan mereka sendiri. Saya Ramzi. Sampai bertemu lagi di berita revolusi selanjutnya. Selamat siang, kali ini saya sedang berada di negara Jepang. Tepatnya pada pukul 11 waktu Jepang setempat. Nampaknya pada saat ini cuaca di Jepang sedang terjadi musim dingin. Oleh karena itu, warga yang ingin keluar rumah harus menggunakan pakaian yang hangat. Dikarenakan musim dingin, warga jadi sulit untuk melakukan aktivitas, seperti contohnya menjemur pakaian. Warga akan sulit menjemur pakaian dikarenakan tidak ada sinar matahari yang membuat pakaian tidak akan kering. Dan aktivitas lainnya pun akan sulit dilakukan dikarenakan cuaca yang terlalu dingin. Sekian, Rizky melaporkan. Selamat malam, saya Miftahudin dari kelas 6B. Saya akan menjelaskan mengenai dampak revolusi bagi Indonesia. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat dalam revolusi sendiri. Perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau memulai kekerasan. Revolusi apa saja yang mengaruh ke perkembangan bangsa ini? Revolusi Prancis. Bagi bangsa Indonesia, revolusi Prancis berpengaruh dan pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu dengan adanya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, menegakkan HAM dan menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintah. Indonesia juga menerapkan terorisme politis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Revolusi Amerika. Pengaruh Revolusi Amerika bagi Indonesia adalah pengakuan HAM dan pemikiran demokrasi
keras untuk mencapai kemerdekaan. Revolusi Rusia bertujuan untuk mendirikan pemerintahan yang peduli terhadap rakyat dan menurunkan kekuasaan feodal serta pemerintah Tarsinsolas II. Revolusi ini dipelopori oleh tokoh insulan yang beraliran konsumen radikal. Revolusi industri mampu mengubah tatanan sosial, ekonomi, politik Indonesia menjadi lebih modern. Industri rumahan yang peralatan sederhana maupun dan hasil produksi sedikit mulai berubah. Dengan adanya kaum kapitalisme, revolusi industri di Indonesia juga menyebabkan adanya diskriminasi sosial seperti diskriminasi memberikan upah warna kulit dan diskriminasi pembagian kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jekri. Saya ingin membahas tentang cuaca panas di Brazil. Sekarang pukul 12 siang di Brazil. Di Brazil sedang terjadi musim panas dan sensasi termal di negara Brazil capai 62,3 derajat Celcius. Sekian dari saya, Jekri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang dengan saya Muhammad Rifki Pratama. Pada hari ini tanggal 19/3/2024 saya akan menyampaikan teks tentang Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah proses perjuangan yang dilakukan oleh 13 kolonial Inggris untuk memperoleh kemerdekaan, sehingga dikenai sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Pembentukan kolonial pada dasarnya berawal dari imigrasi Inggris yang datang ke Amerika untuk mencari kebebasan beragaman. Sekian informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Jadi saya ingin menginformasikan keadaan di Korea pukul 16:11. Di Korea sekarang sedang musim semi. Musim semi di Korea terjadi pada pertengahan Maret hingga awal April 2024. Bunga sakura mekar paling awal sekitar tanggal 19 hingga 26 Maret 2024. Akan diikuti daerah lain seperti Seoul pada bulan April 2024. Sekian dan terima kasih. Saya harapkan saya akan melaporkan langsung musim yang sedang terjadi di Australia. Musim yang sedang terjadi di Australia adalah musim gugur. Musim gugur biasanya terjadi pada bulan Maret hingga April. Itu saja informasi yang saya beri. Selamat siang kembali. Selamat pagi pemirsa, seputar informasi kembali hadir bersama saya Raisa yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, Jepang pada bulan Juni hingga Agustus musim panas rentang suhu hingga 16 derajat sampai 30 derajat Celcius. Musim panas di Jepang diawali dengan musim hujan di bulan Juni. Apabila Anda lupa membawa payung, Anda dapat membelinya dengan mudah di minimarket yang terletak di
hampir semua sudut Jepang. Raisa melaporkan. Selamat pagi para pemirsa, hari ini saya sedang di Rusia, lebih tepatnya di pukul 12.00 di Moskow. Dan di Rusia ini sedang bersaldo, suhu mencapai minus 370 derajat Celcius. Dan kelihatannya, bagi Rusia kelihatannya sedang ada di dalam rumahnya masing-masing, disebabkan lebatnya salju yang turun. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Halo pemirsa, saya Siska Ayudia. Saya ingin melaporkan revolusi bumi merupakan gerak perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Dampak dari terjadinya revolusi bumi diantaranya adalah adanya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama waktu siang dan malam, terjadinya perubahan musim. Penjelasannya, galaksi Bima Sakti memiliki sistem tata surya di mana salah satu planet yang mendiaminya adalah Bumi, di mana Bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang terpadat dan terbesar dari kelima 8 planet dalam sistem tata surya. Bumi sering disebut dengan dunia atau planet biru. Dengan pergerakan bumi mengakibatkan terjadinya peristiwa alam di bumi. Berdasarkan gerak yang dilakukannya, bumi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Rotasi bumi merupakan proses perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung selama 23 jam 56 menit 4,9 detik, atau jika dibulatkan menjadi 24 jam. Proses rotasi bumi di bagian khatulistiwa terjadi pembelokan arah mata angin, yaitu karena adanya gaya semu yang diakibatkan oleh perputaran rotasi bumi, sehingga pergerakan angin seakan-akan berbelok ke kanan dari belahan bumi utara dan berbelok ke kiri dari belahan bumi selatan. Gaya Coriolis terjadi pembelokan arus laut, yaitu sama dengan pembelokan arah mata angin akibat dari gaya Coriolis, di mana arus laut di belahan bumi utara berputar searah jarum jam, dan sebaliknya di belahan bumi selatan bergerak berlawanan jarum jam. 2. Revolusi bumi merupakan proses perputaran bumi yang mengelilingi matahari yang berlangsung selama 365 hari 9 menit 10 detik. Proses revolusi bumi dapat dibuktikan dengan adanya paralaks bintang serta aberasi cahaya bintang. Terdapat beberapa dampak revolusi bumi yang dapat kita rasakan, yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, yaitu ketika posisi matahari bergeser ke arah belahan bumi bagian utara pada tanggal 22 Desember 21. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan bergeser ke arah belahan bumi sebagian selatan pada tanggal 21 Juni sampai 22 Desember. Terjadi perubahan lama panjang siang dan malam, yaitu adanya perbedaan lama waktu siang dan malam pada wilayah-wilayah di bumi karena pengaruh dari gerak semu tahunan matahari. Terjadi pergantian musim, yaitu dipengaruhi oleh posisi lintang suatu wilayah dan intensitas penyinaran matahari. Terlihat rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan, di mana rasi bintang yang seolah-olah bergerak dan berpindah posisi. Peristiwa adanya gerhana, yaitu ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus.
Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada permisa, sekarang saya berada di negara Tiongkok. Dan negara Tiongkok sekarang pukul 3 sore. Dan tepat sekali di negara Tiongkok sekarang sedang musim salju. Dan di seberang negara Tiongkok ada negara Brunei Darussalam yang sedang bermusim panas. Dan sekian dari saya, Bilkis melaporkan. Selamat siang, saya sedang berada di Malaysia. Sekarang pukul 12.00 waktu Malaysia. Saya ingin melaporkan bahwa cuaca saat ini sedang panas di Malaysia. Banyak petani yang mengalami gagal panen karena terjadi kekeringan sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok makanan. Sipa melaporkan. Selamat siang pemirsa, saya Virginia Anissa akan melaporkan tentang cuaca yang berada di negara Ukraina. Pada saat ini saya sedang berada di jalan Zelensky. Pada saat ini juga negara Ukraina sedang bercuaca panas yang datang pada bulan Mei hingga Agustus, yang menyebabkan tanah kekeringan dan sungai yang mulai mengering, yang menyebabkan juga beberapa juta orang kekurangan air. Tetapi ada 6 juta lebih orang yang berjuang untuk mendapatkan air bersih. Tetapi sebaliknya, di negara Selandia Baru, di sana sedang musim dingin, yang suhunya hampir mencapai minus 10 derajat Celcius. Pada pegunungan pedalaman Pulau Selatan, yang di bulan-bulan tertentu juga di Selandia Baru pada bulan Juli hingga Agustus itu bercuaca dingin. Saya Virginia Anissa melaporkan. Terima kasih. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Saat ini kami bersama kameramen sedang ada di negara Jepang. Kami ingin memberitahukan bahwa di negara Jepang sedang musim semi. Dan saat ini para wisatawan sedang menikmati musim semi. Sekian berita dari Christian Moyon. Dari Christian, terima kasih. Selamat siang, saya Zarmima Azika Sofian. Saya ingin menginformasikan tentang cuaca di Amerika Serikat. Media cuaca di Amerika Serikat mencakup liputan cuaca dan perkiraan cuaca berdasarkan almanak petani, surat kabar, radio, stasiun televisi, dan internet. Almanak petani telah mencoba melakukan peramalan untuk tahun berikutnya atau lebih selama sekitar 2 abad. Pada pemberitaan peristiwa masa lalu dan perkiraan cuaca memainkan peran sejak akhir abad ke-19 dan seterusnya. Informasi real time setelah penemuan telegraf, siaran radio, dan satelit membuat komunikasi terkait cuaca menjadi lebih cepat dengan World Wide Web yang menjadikan penyiaran dan pelaporan hampir seketika. Sekian dari Zanima, siap melaporkan.